Jemaat yang kasih diundang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian prosesi kita dari KJ 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malam tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur. Dan perhatikanlah bahwa Allah menyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan atas segala hal. Jadi kita diajak, Allah tidak meminta kita bersyukur atas kejahatan, atas dosa atau penderitaan, atas akibat yang menyakitkan. Sebaliknya Allah ingin Anda dan saya mengucap syukur kepadanya karena Dia yang memimpin kita dalam semua masalah dan menggenapi untuk tujuan yang mulia. Kita memuji Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya kalau Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, bahkan seluruh alam semesta. Kami diajak untuk menyatakan kasih Tuhan, mendemonstrasikan kasih Tuhan melalui seluruh kehidupan kami dengan segala apa yang sudah kami miliki dari Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua pengalaman hidup yang boleh kami alami di hari-hari yang lalu. Untuk semua peristiwa kehidupan yang boleh terjadi dan kami alami. Baik itu suka maupun duka, tawa maupun tangis, kesedihan dan kegembiraan, kegagalan maupun keberhasilan. Semua boleh dan telah kami alami. Dan ada banyak pergumulan-pergumulan hidup yang masih terus bersama dengan kami dan kami jalani di tengah-tengah dunia. Tuhan, ampunilah kami ketika kami mengalami duka, sedih, kecewa, penderitaan yang sulit untuk keluar dari semuanya itu. Kami seringkali bersungut-sungut. Kami seringkali mengeluh. Kami merasakan bahwa Tuhan tidak bersama dengan kami dan tidak menolong kami. Seakan-akan kami ditinggal sendirian oleh Tuhan tanpa pimpinan dan penyertaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering bersungut-sungut kepada Tuhan, kepada sesama kami, dalam kami menghadapi realitas kehidupan. Ampuni Tuhan kalau sungut-sungut itu muncul karena iri hati kami. Melihat orang lain yang mungkin lebih jahat, tidak baik, tapi mengalami keberhasilan. Tapi kami terus hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Ajari Tuhan kalau kami tidak mensyukuri apa yang sudah kami miliki, tapi terus memikirkan apa yang orang miliki. Bukan bagaimana menikmati apa yang kami miliki dalam hidup ini sebagai sumber kebahagiaan kami. Tuhan, ampuni atas sikap kami yang kurang percaya kepadamu dan tidak yakin kepadamu. Kami datang kepadamu yang sudah rela mati bagi kami, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami yakin Kau akan mengampuni dan sudah mengampuni dosa kami ketika kami percaya dan datang kepadamu. Terimalah Tuhan doa pengakuan dosa kami dan terimalah ibadah kami sebagai tanda bakti kami kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya.
diundang bangkit berdiri. Kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi ketika masalah, ketika pergumulan, ketika bahaya mengancam, maka Daud mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan hatinya diisi dengan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Ia tidak mencari kompensasi lain, karena dia tahu Tuhanlah satu-satunya jalan untuk mengatasi rasa takutnya dan gentarnya menghadapi masalah dan beban hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Al-Masih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar di dera, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan tak hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Kita mendengarkan pujian.
Selamat sore, sebuah pujian berjudul Kaulah Harapan, semoga membawa berkat bagi jemaat. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin belajar memandang wajah-Mu, karena Engkaulah sumber pengharapan kami.
Dan kepadamu-lah kami hanya berharap, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang setia menolong kami dan memperhatikan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebagai tanda kami ingin bersandar dan memandang-Mu melalui terang firman Tuhan. Biar kuat kuasa-Mu boleh menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirman-Nya Tuhan kepada kami sedia mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 105.
Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah karyanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah karyanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Bernyanyilah, bermazmurlah baginya, percakapkan semua karya ajaibnya, bermegah dalam namanya yang kudus, bersuka hati yang mencarinya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah Tuhan selalu. Hai anak cucu Abraham hambanya, anak Yakub umat pilihannya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah karyanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Ingat karya ajaib yang dibuatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, anak Yakub umat pilihannya. Dituntunnya mereka keluar, mereka membawa emas dan perak, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah karyanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Dan orang Mesir pun bersuka cita ketika umat Tuhan keluar, sebab orang Mesir sudah ketakutan terhadap mereka. Awan dibentangkannya jadi tuduh, dan api untuk menerangi malam. Dia kirim burung puyuh bagi umatnya, dia kenyangkan dengan roti surga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah karyanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Dia pancarkan air dari gunung batu, bak sungai mengalir di padang tandus, sebab ia ingat akan firman-Nya kudus, ingat akan Abraham hamba-Nya. Dituntun
banyak umatnya keluar dengan kegirangan dan sorak-sorai. Negeri bangsa-bangsa diberikannya agar mereka ikuti titahnya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah karyanya ke semua bangsa, pegang segala titahnya. Haleluya. Pembacaan Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu itu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?
Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, dari keempat bacaan kita, maka ada 3 hal yang penting yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15 dan juga dalam Injil Matius, maka hidup manusia itu tidak pernah lepas dari sungut-sungut. Hidup manusia penuh dengan sungut-sungut. Jika kita ditanya, siapa musuh dalam hidup ini yang punya potensi mengganggu, memperlambat menuju masa depan dalam hidup kita? Jawabnya tanpa ragu, kita menempatkan musuh itu adalah sikap sungut-sungut. Sungut-sungut itu akan menghambat kita, akan mengganggu kita menuju masa depan yang baik. Apa itu sungut-sungut? Sungut-sungut adalah kata-kata yang kesal, spontan, muncul dari pribadi, dari seseorang atau sekelompok orang karena merasa tidak puas atau karena merasa kesal. Dan biasanya ketidakpuasan itu muncul karena apa yang diterima oleh seseorang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga muncullah sungut-sungut. Misalnya merasa tidak menerima apa yang telah dijanjikan, merasa diperlakukan tidak adil, merasa iri hati pada orang lain dan sebagainya. Kita bisa tanya kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dalam bacaan kita yang pertama. Mereka sudah melalui perjalanan yang panjang dari Mesir sampai ke titik ini dan merasakan sudah berkali-kali sikap mereka selalu bersungut-sungut dan menghambat gerak mereka menuju perjanjian, tanah perjanjian atau menuju janji Tuhan. Mana dagingnya? Enakan di Mesir. Makan ikan gratis, makan daging gratis. Di sini sengsara dan menderita, lebih baik balik saja ke tanah Mesir. Jadi perjalanan mereka menuju tanah perjanjian sangat lama sekali karena sikap sungut-sungut bangsa Israel. Jarak antara Jakarta dan Mesir ditempuh 40 tahun. Itu karena sungut-sungut. Lama sekali. Ketika kita sungut-sungut muncul, lama menuju harapan dan ke depan. Bahkan bukan hanya Israel saja yang jatuh kepada sikap sungut-sungut, Musa pun akhirnya jatuh dalam sikap sungut-sungut. Dia mengatakan, Tuhan, bebanku terlalu berat. Bangsa ini bangsa yang rewel. Dari mana daging untuk 600.000 orang? Mending Tuhan bunuh saja aku. Saudara-saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang selalu bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka tidak pernah merasa puas. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun, mereka mengeluh haus. Tuhan memberikan air kepada mereka. Sudah diberi air, protes lagi sama Tuhan. Airnya pahit. Minta air yang manis. Untung dia gak minta air yang tawar lagi. Terus protes, merasa tidak puas. Sudah diberi tapi masih terus gak puas. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun, mereka masih mengeluh. Mereka merasa kelaparan, lalu mereka juga diberi mana dan mereka makan daging puyuh itu sampai mereka kenyang.
Apa salah mereka bersungut-sungut? Mereka berjalan melewati padang gurun. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca kitab Bilangan pasal 11 ayat 1, Bilangan Mazmur 139 ayat 2 dan 4, sungut-sungut itu suatu kesalahan. Karena bersungut-sungut merupakan keluhan kedagingan kita. Sungut-sungut Israel kepada Tuhan dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 membuat Tuhan murka. Kenapa Tuhan murka? Karena mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak mensyukuri apa yang didapat dari Tuhan. Memang mereka menghadapi ketidakpastian hidup. Di tengah-tengah padang gurun itu tanda ketidakpastian hidup bagi orang Israel. Ada dua lambang ketidakpastian hidup. Kita berdiri, kita tidak tahu di mana ujungnya. Tapi juga tempat kuasa kegelapan yang merusak dan mengacaukan. Jadi Israel itu tidak mensyukuri Tuhan. Mereka dituntun melalui ketidakpastian hidup menjadi memiliki kepastian menuju tanah perjanjian. Mereka dijaga, dikawal dengan tiang awan, tiang api. Walaupun ada banyak godaan dan tantangan, tapi tidak mensyukuri, dan Tuhan diabaikan. Dan Tuhan marah dan murka ketika Israel tidak bersyukur untuk apa yang dimiliki. Itu juga yang sering kali terjadi pada kita. Kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang sudah diberikan Tuhan. Dan kita terus berharap Tuhan memberikan yang lebih, padahal Dia sudah memberikan kepada kita. Sungut-sungut juga yang kedua, selain merupakan keluhan kedagingan kita, sungut-sungut merupakan keluhan iri hati. Sikap egoisme muncul dari suatu ketidakpuasan. Timbul karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika murid-murid ribut soal siapa yang paling besar di antara para murid. Mereka sungguh-sungguh ribut bersungut-sungut soal siapa yang terbesar. Lalu mereka Yesus mengatasi masalah itu sebelum Dia disalibkan. Sungut-sungut penuh iri hati, seperti kanker yang merusak, ibarat bom waktu yang akan meledak pada waktunya. Dan yang ketiga, kalau kita membaca Bilangan pasal 13 ayat 30, sungut-sungut merupakan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Dikirim pengintai oleh pemimpin Israel ke Kanaan. Lalu dari para pengintai itu semua berkata, negara itu penuh dengan orang raksasa, kita seperti belalang, kita akan mati, kita akan binasa. Gak mungkin kita bisa menaklukkan kota itu. Bangsa Israel tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong. Sudah dari Mesir, tinggal masuk ke tanah perjanjian. Sudah dipimpin dengan luar biasa, masih gak percaya kepada Tuhan. Malah bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah bukti ketidakpercayaan kita kepada kebesaran dan kemampuan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaan-Nya dan bagi kebaikan kita. Itulah hidup yang penuh dengan sungut-sungut. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi sungut-sungut ini? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab soal sungut-sungut ini? Dia mengatakan dalam hal yang kedua, hidup adalah anugerah Tuhan. Yang pertama, hidup ini penuh dengan sungut-sungut. Tapi bagi Yesus hal yang kedua, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Injil hari ini memberikan beberapa hal penting yang pantas kita renungkan agar menghantar kita kepada suatu hidup yang penuh syukur dan kesadaran bahwa Allah sungguh memperhatikan kita. Apa itu hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan? Yang pertama, kalau kita membaca kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16, kita bertemu dengan Allah itu baik. Allah itu penuh kasih. Allah itu adil dan maha pengampun. Maka hidup akan menjadi sebuah anugerah kalau kita membangun kesadaran bahwa Allah itu baik,
Allah itu penuh kasih, Allah itu adil dan maha pengampun. Apa buktinya? Buktinya Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk merasakan kelimpahan kasih-Nya lewat undangan kepada semua orang yang bekerja di kebun anggur itu. Pertama dia panggil beberapa orang pekerja, diberikan upah 1 dinar. Pukul 9 dia pergi, ada banyak orang nganggur, gak ada kerjaan, dipanggil bekerja. Jam 12 dipanggil lagi yang pengangguran itu. Jam 3 dipanggil lagi, jam 5 dipanggil lagi. Semua mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Semua mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kenapa upahnya 1 dinar? Bukan 2 dinar. Karena pada zaman itu upah 1 hari adalah 1 dinar. Berarti Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kasih-Nya, kebaikan kepada setiap orang dengan memelihara hidup dengan 1 dinar. Enggak kekurangan 1 dinar bisa hidup manusia itu. Cuma sekalian, sadarkah kita bahwa Tuhan memberi lebih dari apa yang kita butuhkan? Bukan memberi jauh melebihi perbuatan kita. Apakah itu menjadi pengalaman hidup Anda dan saya? Bukan hanya itu, Tuhan bermurah hati bahkan kepada orang-orang yang kita anggap tidak pantas menerimanya. Yang pengangguran, nggak pantas menerima, tapi diberi oleh Tuhan. Kesadaran seperti ini akan membuat kita selalu mensyukuri apa yang Anda terima dan Anda miliki. Dan selalu yakin bahwa Allah tahu yang terindah dan yang terbaik bagimu. Semua dapat dari Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat. Tapi bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapat dalam hidup ini. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih dan sungguh-sungguh adil. Hal yang kedua yang mau dikatakan dari perumpamaan ini adalah hendaknya kita juga sadar bahwa bisa saja dan pasti ada orang yang lebih kaya dari kita. Ada orang yang lebih pandai, lebih pintar darimu. Ada orang yang lebih ahli daripadamu. Dia punya kekayaan yang lebih, punya keluarga yang mungkin lebih harmonis daripada keluargamu, dan hal-hal lain yang lebih daripada diri kita. Jangan pernah menghabiskan waktu untuk berpikir tentang semua itu untuk menjadi milikmu. Jadi jangan protes seperti orang yang tadi kerja pertama-tama. Protes dengan yang datang jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Itu bukan urusan kita. Mungkin kita punya sedikit. Jadi gak usah ngurusin punya orang lain. Orang lain punya lebih, punya kepandaian lebih, punya harta lebih. Ya sudah. Jangan diurusin, pusing ngurusin punya orang. Urusin punya sendiri. Sebaliknya gunakanlah waktu kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Dan menikmati apa yang kita miliki. Buang segala iri hati dari otak kita dan hati kita. Capek kalau mikirin punya orang. Boro-boro bisa kita miliki. Tambah stres. Kenapa dia punya itu? Kenapa dia punya ini? Kok saya nggak punya? Capek mikirin gituan tiap hari, nggak kerja-kerja kita. Dengan kata lain, apa yang paling penting yang dapat membuat seseorang bahagia bukan terletak pada usaha untuk menjadi seperti orang lain atau memiliki seperti apa yang dimiliki orang lain. Tetapi sejauh manakah kita menikmati apa yang kita miliki? Setidak-tidaknya menjadikan apa yang kita miliki menjadi sumber kebahagiaan kita. Jadi perjuangan kita adalah bukan usaha menjadi seperti orang lain, seperti apa yang dimiliki orang lain, tapi kita menikmati apa yang kita miliki, dan apa yang kita miliki menjadi sumber kebahagiaan kita. Kita ingat bahwa iri hati menginginkan seperti orang lain, berarti kita tidak mengakui Tuhan dan perbuatannya. Kita tidak mensyukuri Tuhan yang sudah berbuat kepada kita, yang penuh kasih kepada kita. Apakah itu sikap iman yang sejati? Jadi jika kita membuka hati dan mengakui Tuhan dan perbuatannya dengan apa yang kita miliki, maka kita akan mengucap syukur dan bersuka cita. Lalu hal yang ketiga dari konteks bacaan kita itu, pasti akan Anda temukan bahwa ada saja yang iri atau dendam kepadamu.
kepada kita. Yang lain mungkin berpikir berbuat jahat kepada kita. Dan yang lain lagi selalu mengkritik kita. Apa yang harus kita perbuat ketika mengalami semuanya itu? Jangan bertindak seperti mereka alias membalas dendam. Apa yang harus Anda perbuat adalah menjadi kita diajak selalu menjadi bermurah hati kepada setiap orang, sama seperti Allah bermurah hati, dan percaya bahwa kebaikan kita akan selalu bercahaya dan menjadi pemenang pada akhirnya. Tuhan tahu yang terbaik, yang terindah untuk kita, jika kita mampu memberi dan memberi dari apa yang kita miliki. Kenapa? Karena dia bebas menggunakan apa yang dia miliki. Dan atas cara yang mengagumkan dia akan memberikan kepada kita yang mau belajar menjadi bermurah hati seperti dia. Jadi ingat, jika Tuhan memperhatikan bermurah hati terhadap orang lain, kita tidak boleh iri. Kita harus ikut berbahagia memuji Tuhan. Bahkan kita harus menjadi bermurah hati terhadap orang lain yang meskipun kelihatannya tidak pantas menerimanya. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita bermurah hati kepada orang lain, lalu kitanya gimana? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Siapa yang percaya tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan yang kelihatan bekerja lamban sekali, tetapi sekali dia menyatakan kuasanya, dia akan membuat kita menjadi heran dan kagum. Jadi enggak usah pusing. Yang penting percaya kepada dia, maka dia akan memberikan yang terbaik dan kita akan menjadi heran dengan pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa bersikap seperti itu? Sadar bahwa Tuhan itu baik. Kita bisa sadar bahwa kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Kita juga sadar kita juga ada orang lain mungkin tidak suka dengan kita, dan kita tetap malah bermurah hati kepada orang lain. Jawabnya seperti dikatakan Paulus, yaitu hal yang ketiga. Filipi pasal 1 ayat 21-30, memiliki komitmen penyerahan diri total kepada Tuhan. Jadi ini kuncinya. Kita punya komitmen penyerahan diri total kita kepada Tuhan. Paulus berkata, dalam ungkapan Paulus adalah bahwa hidup adalah meneladan kepada Kristus sebagai firman yang hidup. Suka dan duka harus dilewati dalam perjalanan hidup dan harus dipandang sebagai suatu proses pembangunan karakter diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Komitmen menjadi serupa dengan Kristus. Coba kita perhatikan Filipi 1 ayat 20 dan ayat 27. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Dan satu-satunya cara untuk dapat hidup yaitu berpadanan dengan Injil Kristus. Apa artinya ayat ini? Ayat ini adalah komitmen pribadi Paulus. Komitmen untuk menyerahkan diri total kepada kehendak Allah. Hidup dan mati mengerjakan tugas Tuhan. Jalan terakhir untuk memahami Tuhan dan menenteramkan hati adalah penyerahan diri total kepada Tuhan. Paulus meyakini bahwa Tuhan memberikan misi khusus kepadanya, dan misi itu terlaksana baik dalam hidupnya maupun dalam matinya. Dia terus berjuang dengan teguh di dalam Tuhan apapun yang dia hadapi. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yang penting dia mengarahkan diri kepada Tuhan dan berjuang bagi Tuhan. Bagi Paulus, seseorang yang memiliki komitmen pribadi terhadap Tuhan, dia akan memahami hidupnya sepenuhnya dirancang dan dikendalikan oleh Tuhan. Kapan kita tahu kalau hidup kita itu dikendalikan dan dirancang oleh Tuhan? Saat penyerahan total kepada Tuhan. Seperti Fransiskus dari Assisi, ketika dia mau memutuskan untuk meninggalkan keluarganya yang kaya raya, dia berkata, Deus meus totus tuus, Tuhanku segalaku. Jadi agar kita bahagia dan tentram, biarlah Tuhan menjadi bos atas kita. Berpikir sebagaimana Allah berpikir,
Bertindak sebagaimana Allah bertindak dan mencintai seperti Allah mencintai. Tuhanku segalaku. Corrie ten Boom pernah menderita di dalam sebuah camp kaum Nazi. Dia mengatakan, jika Anda memandang dunia, Anda akan menderita. Jika Anda memandang diri sendiri, Anda akan tertekan. Tapi jika Anda memandang Kristus, Anda akan tenang. Itu sebabnya Paulus mengajak kita fokus kepada Tuhan. Rahasia ketekunan ialah terus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Hidup kita adalah urusan Tuhan ketika kita berjuang dan berjuang bersama dengan Tuhan. Dan tidak perlu memikirkan milik orang lain. Mikirin orang lain yang susah harus, tapi mikirin milik orang lain jangan. Capek kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus diundang berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami diingatkan, kalau kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk merasakan kelimpahan kasih-Mu lewat anugerah-Mu, 1 hari 1 dinar, yang memberikan kepada kami pemeliharaan hidup hari demi hari. Bahkan kami lebih mendapatkan segala apa yang lebih daripada yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tuhan, jangan biarkan roh sungut-sungut menguasai kami. Jangan biarkan perasaan kesal, tidak puas yang spontan muncul dalam diri kami ketika melihat orang lain mendapatkan anugerah dari Tuhan. Berikan keyakinan kepada kami, kami juga mendapatkan anugerah dari Tuhan. Segala kebutuhan kami, segala apa yang pantas kami terima dari Tuhan, yang menjadi ukuran yang sudah Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah perjuangan hidup kami. Tuhan, tolong juga agar kami tidak menjadi anak-Mu yang sombong dan congkak dengan apa yang kami miliki. Dan janganlah kami terus berjuang untuk menjadi seperti orang lain atau memiliki seperti apa yang menjadi milik orang lain. Tapi biar kami mensyukuri apa yang kami miliki. Setidak-tidaknya kami menjadikan apa yang kami miliki sumber kebahagiaan kami. Tuhan, tolong kami bermurah hati. Sekalipun ada banyak orang mengkritik kami, ada banyak orang tidak bermurah hati kepada kami, tapi ajar kami bermurah hati kepada orang lain. Sebagai tanda kami mewartakan kebaikan Tuhan bagi orang lain.
kami tahu hidup kami adalah urusan Tuhan. Dan kami percaya, kalau kami percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Kuasa-Mu akan membuat kami heran dan takjub dengan pekerjaan-Mu. Biar Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan hidup kami. Ajar kami juga punya komitmen penyerahan total kepada Tuhan. Hidup dan mati mengerjakan karya Tuhan. Hidup dan mati setia kepada Tuhan apapun yang kami hadapi. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang berbakti pada sore hari ini, yang memiliki beban hidup, masalah dan pergumulan yang berat. Tuhan, tolong mereka agar boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sakit, yang menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, kiranya kasih Tuhan boleh mereka rasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan bersama dengan mereka di tengah-tengah perjuangan hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat memimpin dengan penuh bijaksana. Bagi kelak pemerintahan yang baru, Tuhan berikan hikmat dan bijak, agar boleh mengarahkan bangsa kami ke arah yang lebih baik, dan menjadi bangsa yang bisa dibanggakan di tengah-tengah dunia, dan bukan dicemooh oleh dunia. Tuhan Bapa Surgawi, berkati juga gereja-Mu, majelis jemaat, pendeta dan para penatua, aktivis dan jemaat, untuk dapat bersatu mewartakan kasih Tuhan lewat tugas panggilan gereja yang dijalankan dengan baik, dan juga tugas saling menggembalakan di tengah-tengah kehidupan jemaat yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Bapa Surgawi, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah perjuangan hidup kami. Kiranya kasih dan karunia Tuhan, iman percaya kami takkan pernah luntur berjuang apapun yang kami hadapi. Tak akan keluar satu kata pun sungut-sungut dan keluhan dari mulut, bibir dan hati kami. Kami akan terus bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan, yang bahkan melebihi kebutuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan dan saya akan bacakan ayat dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kantong persembahan diedarkan, kita menaikkan pujian, puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyikan para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah
Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita menaikkan doa persembahan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap detik hidup kami. Dan kalau pada sore hari ini kami diizinkan hadir di rumah Tuhan untuk berbakti kepadamu, itu semua juga karena kasih setia Tuhan. Bapa, kami juga mau mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan hamba-Mu. Kiranya firman-Mu terus ada di hati dan pikiran kami, karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Bapa, kami juga mau mengucap syukur untuk kesempatan memberikan persembahan ini. Karena kami sadari Bapa, karena Bapalah yang terlebih dahulu memberkati kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kami mohon Tuhan memberkati anak-anak-Mu, para majelis jemaat, untuk mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipakai seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat menyatakan kasih Tuhan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan pujian utusan, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin beriat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Mu, makin bersungguh
menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Jemaat sekalian, janganlah bersungut-sungut karena mengganggu dan menghambat masa depanmu. Tapi terus bersabar, lembut, merendah, makin setia dan rajin bekerja. Giat menjadi murid Tuhan, giat berdoa setiap hari dan menjadi saksinya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.